Baik, semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raffi Zulfan Dirmawan dengan RP 5017 251 071. Berikut adalah KTM saya sebagai bukti tanda untuk pengertian video ini. Kali ini saya menjelaskan di tugas kedua yaitu tentang skala Mohs ya, skala kekerasan gitu. Jadi di bidang mineralogi itu kita bisa nentuin identitas sebuah mineral itu kita pasti perlu pakai parameter fisik yang terukur jelas gitu dan ada skalanya. Nah, salah satu parameter yang paling banyak digunakan itu adalah skala Mohs atau skala kekerasan Mohs. Nah, skala kekerasan Mohs ini itu dia mempunyai empat pilar utama ya. Nah, yang pertama itu tentu ada eh, kekerasan. Jadi kekerasan ini atau definisinya kekerasan mineral atau hardness. Jadi kekerasan ini nggak kita artikan sebagai seberapa sulit suatu mineral untuk dipecahkan atau dihancurkan. Tapi kekerasan ini tuh kalau dalam bidang mineral itu em, sebagai apa namanya daya tahan permukaan mineral terhadap suatu goresan gitu atau scratch. Nah, sifat ini atau sifat keras ini dia itu mencerminkan kekuatan-kekuatan kayak ikatan kimia antar atom di dalam struktur kristal kristal mineral tersebut kayak yang karakteristik karakteristik empat tadi ketiga tadi itu struktur atom yang baik. Lalu juga ada sifat skala relatif di empat pilar utama karakteristik skala mesin ini berarti ini yang kedua. Jadi skala musim ini tuh dia diperkenalkan sama em, suatu tokoh ya namanya Maus. Jadi skala ordinal atau relatif itu. Ini skala Maus ya. Jadi dia bukan suatu skala yang absolut atau yang pasti gitu. Nah, artinya apa? Artinya skala ini tuh cuma sebuah peringkat. Misal ada mineral A itu dia punya skala 4, terus juga ada mineral B dia tuh punya skala 2 gitu. Bukan berarti mineral 4 ini dia dua kali lebih keras mineral B. Jadi angka itu tuh cuman dia nunjukin kalau mineral A itu dapat menggores mineral B dan mineral B itu bisa menggores mineral A. Jadi skala yang ada di sini tuh kayak cuman sebuah pemeringkatan gitu. Bukan tentu lebih keras, cuman dia bisa menggores yang di bawahnya gitu. Itu jadi jelas tentang sifat skala ini tuh relatif itu, bukan absolut. Terus yang ketiga itu ada urutan 10 mineral dari eh, skalamu sendiri. Oke. Jadi urutannya itu eh, dari skala 1 sampai skala 10. Itu berarti dari yang lunak sampai yang keras. Nah, sebagai geologis atau yang berkecimpung di dunia geologi kita harus hafal. Yang pertama itu ada talk, gypsum, kalsit, eh, fluorit, apatit, terus ada juga ortoklas, quartz sama topaz, terus juga ada korundum sama yang terakhir itu berlian, diamond yang paling keras. Jadi itu urutan mineral yang sesuai dengan paling atas berarti paling lunak, paling bawah berarti dia paling keras. Berarti yang paling lunak tadi apa? Ada talc sama paling bawah itu ada berlian. Dia strukturnya berarti kuat gitu. Oke. Selanjutnya berarti yang keempat itu ada metode pengujiannya itu gimana kita standar dan prosesnya. Jadi prosedur atau standar proses pengujian ini itu dia dilakuin dengan metode garis fisik atau scratch test. Caranya itu dengan dia eh, ditekan ujung lancip dari suatu mineral. Misal eh, nih mineral kan bentuknya ya tiga dimensi lah. Dia punya ujung lancip. Jadi ujung lancipnya itu dia eh,
ditekan dari satu mineral standar ke permukaan mineral datar yang jadi sampel gitu, yang kita belum ketahui jenisnya. Nah, dari situ kita bisa tahu kalau misal dia terbentuk goresan permanen yang nggak bisa diusap, berarti mineral pengujinya itu dia lebih keras gitu. Nah, kalau misalnya dia itu cuma terbentuk serbuk mineral penguji yang nempel atau bisa dibersihin nggak kayak yang pertama, berarti mineral yang kita sampel yang kita sampel itu lebih keras. Begitu ya kurang lebih. Em, Kalau terbentuk goresan intinya yang mineral penguji ini mineral sampel berarti lebih keras gitu. Lalu juga ada em, analisis pendukung atau studi kasus yang ada di soal kedua ini. Oke, jadi soal itu s- gimana ada kasus skala relatif sama absolut gitu. Jadi di sini eh, untuk sifat relatif skala Mohs ini sering kali dia nyebutin kalau kuantitas kekuatan ikatan atom di dalamnya itu kita mengunci kekerasan pakai alat uji laboratorium. Untuk mengukur kekerasan absolut, eh, terlihat bahwa grafik skala Mohs terbentuk eksponensial dan bukan linear gitu. Nah, di studi kasus ini misal ada eh, eh, mineral korundum sama mineral eh, berlian, ya diamond. Eh, Meskipun selisih angka pada skala yang Mohs ini antara korundum sama intan itu cuman bedanya satu digit, tapi secara kekerasan absolut intan itu hampir dia 4 kali lebih keras daripada korundum gitu. Jadi nilai lompatnya itu dari angka 9 ke 10 itu jauh lebih besar dan lebih jauh gitu. Kalau secara kekerasan absolut dibanding sama kekerasan dari 1 hingga 9. Jadi makanya bisa dibilang ya mus tadi itu skalanya relatif ya. Lalu juga ada eh, bagaimana kita bisa menggunakannya aplikatif di lapangan gitu. Buat di lapangan, para ahli geologi atau geofisika itu dia pasti seringkali nggak bawa kotak berisi 10 mineral standar Morse itu dari talk sampai dengan berlian gitu. Karena ya nggak praktis dan cuman beberapa mineral standar doang yang dipakai. Misal ada intan, terus juga topaz yang cukup mahal gitu. Nah, sebagai gantinya kita pakai benda-benda sehari-hari yang udah kita ketahui nilai kekerasannya atau em, estimasinya itu sama kayak mineral yang jadi ingin kita jadi penguji gitu. Common field tools namanya. Jadi ada apa aja? Ada di tubuh kita, ada kuku manusia. Jadi kalau misal mineral samper itu digores dengan kuku, maka kekerasannya itu kurang dari 2,5. Terus juga ada koin tembaga. Selain itu ada pisau lipat, terus ada kikir baja. Nah, cara pakai gimana? Cara pakai itu kalau misal ada mineral, kita nggak bisa digores oleh koin tembaga yang dimana itu skala ukurannya sebesar 3 di skala ukuran MOS, tapi bisa digores dengan pisau lipat yang dimana skalanya itu 5. Nah, akhirnya ahli geologi itu bisa nyimpulin kalau kekerasan mineral itu ada di sekitar 3 sampai di 5 gitu. Jadi di ada skalanya gitu. Nah, eh, dengan kita tahu hal ini itu bisa kayak kita mengerucutkan opsi em, identifikasi mineral secara signifikan sebelum akhirnya kita bawa ke laboratorium untuk penelitian lebih lanjut. Mungkin itu saja penjelasan saya kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata dan penjelasan yang kurang jelas. Terima kasih. Sampai bertemu di tugas video selanjutnya. Terima kasih.